Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Api roh tetap kita pegang, tetap kita eh, terus nyalakan, bahkan semakin dikobarkan. Dalam persiapan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, tentunya saya berdoa Tuhan, mana yang harus saya sampaikan mengenai firman ini. Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya sampai kepada dua ayat yang akan kita bahas di dalam Mazmur Fatsal 126, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini puji Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya punya nggak tahu kebiasaan kalau pagi bangun kadang-kala agak flu. It's okay, nggak jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering dipakai dalam hubungannya dengan pelayanan memenangkan jiwa. Dan api roh untuk memenangkan jiwa itu sangat-sangat kuat dan harus sangat kuat ada di dalam benak dan pikiran semua yang hadir saat ini, khususnya keluarga besar Harvest Academy. Karena roh penginjilan, roh menyampaikan suara Tuhan, kebenaran Tuhan, dan Tuhan itu sendiri harus disampaikan sampai ujung bumi. Di manakah ujung bumi itu? Di mana kita berpijak, itulah ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah doa fakta mengatakan bahwa orang-orang yang tidak dibawa ke Babel ataupun orang-orang yang dibawa ke Babel dan kembali, itu memang tidak semudah yang dipikirkan keadaannya. Dalam arti kata, ya tetap ada pergumulan untuk tetap ada di jalur Tuhan, di dalam Tuhan. Sangat menarik sekali kalau dikatakan bahwa orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ya pasti pulang dengan sorak-sorai. Orang-orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini artinya apa? Secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, secara sederhana, bahwa kita ada dalam posisi dan mengharapkan untuk adanya hasil yang kita dapatkan di dalam kita bekerja, atau boleh dikatakan yang lebih simpel adalah selama kita hidup ini tentunya harus memiliki dampak. Dan dampak yang akan kita hadapi biasanya adalah tidak dalam kondisi atau seharusnya tidak dalam kondisi yang seharusnya nyaman, tentram untuk kita mendapatkan dampak atau hasil itu. Saya ketemu dengan seseorang yang saya katakan orang ini mudah untuk putus asa.
Ketika dia melakukan sesuatu, lalu ada hambatan, lalu dia bilang, ya udahlah, saya tidak usah melakukannya lagi. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengatakan kepada seseorang bahwa ketika kita melakukan sesuatu, tentunya tidak mudah atau tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ada kendala dan kendala-kendala itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ini fakta ya, ini fakta. Tidak akan menghancurkan apa yang kita ingin kerjakan. Nah, ini perlu diketahui oleh setiap kita yang hadir. Ketika api roh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran itu kepada semua makhluk, semua bangsa, sampai ke ujung bumi. Tidak semudah apa yang dibayangkan, seperti Nehemia sedang membangun bait Allah kembali dalam konteks tembok yang telah runtuh itu. Tidak semudah yang dibayangkan, walaupun perencanaannya sangat matang dengan izin atau mendapatkan surat izin dari yang sangat berkuasa waktu itu, dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Lebih dari itu, sebelum tindakan itu dilakukan, ada perencanaan yang luar biasa yang jarang kita lakukan, yaitu di diam-diam dia melihat keadaan. Artinya dipikirkan dulu, dilihat dulu, ada bahasanya, saya lupa artinya. Sebelum kita melakukan kalau dievaluasi itu setelah kita lakukan. Tetapi sebelum melakukan sesuatu itu dilakukan, Nehemia itu diam-diam melihat keadaan tembok itu yang hancur itu di bagian mana, seberapa besar hancurnya, itu sudah luar biasa. Kadangkala kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Nehemia sudah lakukan sesuatu yang sangat matang. Apakah pelaksanaan yang dilakukan oleh Nehemia tidak ada hambatan? Ada, dari kata-kata yang menyakitkan, bahkan dari usaha-usaha secara fisik untuk yang dilakukan oleh Nehemia itu tidak dilanjutkan lagi, atau dibuatnyalah Nehemia, tanda kutip ya, sedikit frustasi nanti, atau dibuat sedemikian rupa supaya Nehemia lemah dan mundur dari tujuan semula untuk membangun kembali tembok itu, tembok Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan demikian. Kita sudah pada jalur yang benar. Ya, saya melihat Harvest Academy sudah pada jalur yang benar. Bagaimana memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan saya katakan, Anda akan mengalami tidak semudah apa yang Anda akan laksanakan dan lanjutkan. Kadangkala, dan tidak selalu kadangkala, saya malah berkata, saya pastikan handicap itu pasti ada, tantangan itu ada. Dari omongan-omongan yang membuat semangat kita lemah, sampai fakta bahwa tujuan yang luhur dibelokkan dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi saya beritahu Bapak Ibu sekalian,
apa yang kita alami ketika kita memiliki tujuan yang benar, itu jangan mematahkan semangat. Ya, saya tertarik sekali dengan ayat ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ketika kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh, sangat bertanggung jawab, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, artinya tidak sembarangan menabur. Perlu diperhatikan, tidak sembarangan untuk kita menabur. Menabur itu harus juga memakai logika dan perencanaan. Artinya, seorang petani atau seorang yang menabur benih, katakanlah begitu, tidak akan sekedar menabur benih ke sembarang tempat. Tidak akan dia taburkan benih itu di sebuah gedung yang tidak ada tanahnya. Jadi, memakai logika kita, ketika kita memberitakan Injil, tidak semudah itu. Contohnya adalah yaitu jangan menabur benih di tanah yang tidak ada tanahnya, artinya di area yang tidak ada tanahnya. Itu akan mubazir. Seperti Alkitab pernah berkata bahwa jangan membuang mutiara di depan babi. Nah, kadangkala kita tidak ada perencanaan, main sikat saja untuk memberitakan Injil. Harus ada perencanaan yang matang dengan doa, Tuhan yang akan tolong. Pasti Tuhan akan bertanggung jawab untuk memberikan kepada kita kekuatan dan jawaban-jawaban atas apa yang kita katakan ketika ada pertanyaan. Atau Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar ketika ada tekanan-tekanan ketika kita melakukan sesuatu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh untuk kita singkirkan, yaitu memakai artinya memakai logika, artinya bukan berarti segalanya berlogika. Artinya dalam konteks ini mendoakan pun kita harus lihat karena ada orang yang hobinya didoakan. Ketika hobinya didoakan, dia merasa bahagia ketika didoakan, walaupun nggak ada masalah, dia bikin masalah supaya didoakan. Misalnya saya itu pernah mengajar dan saya itu agak strength. Ada orang yang punya hobi dimarahi. Maka orang ini ya selalu bikin ulah supaya dimarahi. Tapi ada orang nggak suka dimarahi. Ada orang ditegur sedikit, lalu setelah itu sadar. Demikian juga dalam hal doa. Emang ada orang hobinya minta didoakan. Jadi kalau nggak ada objek untuk didoakan, dia bikin objek sendiri. Iya, ada rada-rada aneh orang-orang semacam itu. Kita harus berhikmat. Ada lagi saya pernah jam 2 pagi ya, didatangi, udah bilang, Bapak Pendeta, anak saya kerasukan setan. Saya datang ke rumahnya udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Saya bisa melihat, merasakan karena pelayanan saya itu udah lebih dari 40 tahun melayani. Kalau dihitung dari sekolah minggu ya bisa hampir 50 tahun. Iya, saya bisa melihat, merasakan, menilai ini orang bukan kerasukan setan, tapi orang ini cari perhatian.
Saya tidak tengking iblis untuk keluar, saya tinggal usap-usap aja. Rambutnya saya bisikan kata-kata, Yesus sayang kamu, kalaupun tidak ada orang yang memperhatikan kamu, dia tetap memperhatikan kamu. Kalau banyak orang menekan kamu, dia memeluk kamu. Engkau tetap berharga di matanya. Dia nangis, lalu ketika menangis, sesungguhnya dia tertidur. Biasalah dalam ilmu psikologi juga, orang yang menangis itu cepat tidur. Karena apa? Orang kalau menangis di dalam ilmu kesehatan itu keluarlah satu enzim yang dimana disebut ketenangan dan akhirnya tertidur. Maka anak-anak yang habis nangis pasti tertidur karena udah nyaman begitu. Jadi saya tidak perlu menengking mengusir setan. Bapak Ibu sekalian, kita harus punya perencanaan dan hikmat yang luar biasa. Tidak asal, Rasul Paulus bilang, tidak asal pukul. Jadi harus ada sasaran yang dipukul itu posisinya seperti apa dan kekuatannya seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin katakan, orang-orang yang menabur, ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, saya garis bawahi adalah melakukan sesuatu dengan kondisi yang prima, dalam kondisi yang positif, dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang tidak asal-asalan, dalam kondisi yang penuh dilakukan dengan hati dan bukan hanya pikiran. Ada orang melakukan sesuatu dengan hati, tapi nggak pakai pikiran. Ada orang yang melakukan pakai pikiran, tapi otomatis nggak pakai hati. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata artinya apa? Ayo beritakan Injil dengan kesungguhan hati dan persiapan yang luar biasa. Ayo kita mendoakan dengan kesungguhan hati, tapi juga jangan asal menabur atau melakukan yang mendoa seperti membuang mutiara di depan babi. Ini agak sulit dalam prakteknya, memang perlu kepekaan. Bapak Ibu sekalian jangan berpikir bahwa saya itu mentang-mentang sekolah Alkitab, saya dosen sekolah Alkitab lalu memakai logika. Memang saya memakai logika, tapi logika saya selalu saya letakkan di bawah kuasa Tuhan. Jadi saya melakukan sesuatu dengan kuasa Tuhan pun memakai logika. Artinya, orang yang menabur, taburannya itu dikemanain gitu. Lokasi menaburnya itu di mana? Saya tidak akan sekedar memberitakan Injil asal-asalan. Saya tidak sekedar untuk mendoakan orang dengan asal-asalan. Kalau orang ini hanya perlu dipeluk, ya saya peluk aja. Kalau orang ini perlu untuk dibisikin dengan kata-kata yang menguatkan, ya cukup itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ini perlu kepekaan, hanya ingin saya katakan bahwa ayo kita menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apapun yang kita lakukan, pagi-pagi 4:30, ada kawan saya yang dari Bali, dia WA saya, Pak, besok itu 04.30 itu sore atau pagi? Saya bilang pagi. Ya, saya berdoa lah supaya besok saya bisa bangun. Karena dia di daerah timur, ya sebenarnya dia duluan agak lumayan daripada saya yang di barat. Kalau 4:30 di barat, kalau di timur 5:30. Kecuali juga kalau ada
ya di tengah masih agak lumayan, yang barat itulah yang 4:30. Tapi saya ingin katakan demikian, bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, pagi-pagi sudah bangun, kecuali yang di Australia udah bangun dari tadi ya. Kalau 4:30 di sana 5:30. Iya, kalau di daerah timur 4:30, di sana udah 5:30. Tapi ingin saya katakan, apa yang kita lakukan, apa yang Pak Vincent, Pak Ibu Eliana, dan seluruh keluarga besar Harvest Academy lakukan, itu tidak akan sia-sia. Dengan catatan, yaitu melakukannya dengan perencanaan yang matang, dengan pemikiran yang luas, serta hati yang sungguh-sungguh. Artinya, yaitu melakukan, menabur benih dengan mencucurkan air mata, sampai mencucurkan air mata. Bukan asal-asalan. Ini yang ingin saya garis bawahi, yang saya terus doakan, Tuhan, saya harus ngomong apa dalam acara ini. Tuhan katakan bahwa kalau mau menabur itu sampai mencucurkan air mata, artinya tidak hanya sekedar asal-asalan. Harus ada perencanaan, makanya saya senang Tuhan kasih ayat ini dalam konteks Nehemia 1 ayat yang ketiga itu. Ketika Tuhan memanggil Nehemia dan Nehemia meresponinya, dan dia itu wah luar biasa. Sebelum kembali, intinya begini, yang pertama ya, ketika aku mendengar berita bahwa tembok Yerusalem itu hancur, ketika aku mendengar berita itu, berita apa di dalam Nehemia ya, Anda bisa baca nanti, yaitu ketika tembok itu hancur, dia ingin kembali dari eh, pengasingannya di Babel, karena kan diangkut ke Babel dia ini. Salah satu orang yang diangkut ke Babel di pembuangan. Dia pada posisinya udah enak ya, udah bagus. Maka disuruh dia punya hati untuk tetap membangun di mana dia akarnya adalah di Yerusalem itu. Di luar dia udah sukses, udah hebat, udah nyaman. Tapi kalau basicnya adalah basic untuk mencintai bangsanya, ketika aku mendengar itu, aku duduk menangis, berdoa, dan berpuasa. Maaf, saya bukan lip service, saya sangat suka mendengar keadaan Pak Vincent. Kalau basicnya adalah Tuhan memanggil dia untuk memberitakan banyak jiwa, tentunya Pak Vincent dan Ibu sudah duduk menangis, berdoa, dan berpuasa. Lalu mulailah sebuah perencanaan adanya Harvest Academy. Dan saya ingin katakan bahwa ketika kita ada di dalam itu, kita udah siap-siap masuk ke dalam dunia tidak nyaman. Ya puji Tuhan 27 kali saya sudah pernah melayani dan pergi ke Australia. 27 kali, saudara. Ya puji Tuhan, ini berkat luar biasa. Dan saya bisa melihat bahwa orang-orang di sana udah nyaman. Tidak selalu tertekan dengan keuangan ataupun seperti di keadaan negara yang belum besar, modern. Nah, kalau sudah dalam keadaan nyaman, lalu seperti Nehemia udah nyaman, posisinya udah enak, pejabat tinggi, mendengar tembok Yerusalem hancur, dia duduk menangis, berdoa, dan berpuasa. Apa yang terjadi? Hatinya tergerak, dan akhirnya dia mau kembali. Dan waktu mau kembali bukan emosional, bukan. Kenapa? Karena dia persiapan yang matang. Saya yakin Pak Vincent dan Ibu Eliana tidak emosional untuk memberitakan Injil kemanapun.
sampai tujuannya sekian miliar akan mendengar berita itu. Perlu ada perencanaan dan kita harus lakukan itu, bukan hanya Pak Vincent dan Ibu Eliana. Kita anggota keluarga besar Harvest juga harus lakukan yang sama. Intinya adalah punya hati sampai duduk menangis, berdoa, dan berpuasa. Ketika saya tergerak dan digerakkan Tuhan menjadi hamba Tuhan dan masuk sekolah Alkitab, sebenarnya saya mau jadi pilot. Selain itu, karier saya menjadi pelawak sudah lumayan. Saya pernah masuk dalam lomba lawak nasional di Jakarta, saya di Kota Pekalongan. Saya malah dapat duit dari wali kota untuk mengikuti acara itu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya dalam keadaan bagus waktu itu. Tapi ketika saya membaca sebuah buku kecil mengenai dekadensi moral, ini bukan di Indonesia, di Amerika. Saya langsung terinspirasi oleh buku itu untuk duduk diam, menangis, dan berdoa dan berpuasa. Walaupun buku itu basicnya latar belakangnya di Amerika, tapi faktanya di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan, kadar kerohanian khususnya siswa, waktu itu saya masih SMA, itu bukan sekedar 0, tapi di bawah 0, karena ada sekolah SMA Kristen yang berulang kali masuk diberitakan di sosial media tentang tawuran, keributan, dan sebagainya. Padahal itu sekolah Kristen. Sedangkan sekolah yang Katolik juga ada berita-berita yang miris. Bapak Ibu sekalian, ini tentunya membuat saya terpanggil untuk melayani, dan kelas 2 SMA semester terakhir saya putuskan untuk masuk sekolah Alkitab walaupun orang-orang kaget. Orang-orang menyayangkan, kenapa mau masuk sekolah Alkitab? Itulah yang mendasari saya melayani sampai saat ini. Nah, dasar pelayanan Harvest Academy adalah dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Kita harus bisa duduk, menangis, berdoa, dan berpuasa melihat banyaknya orang yang belum mengenal atau belum mendengar Injil Kristus. Ditambah lagi soal mukjizat, soal kesembuhan, itu bonus untuk kita mendoakan. Bapak Ibu sekalian, fokus kita adalah memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Soal mukjizat itu adalah soal sakit sembuh, miskin kaya, punya masalah terselesaikan, itu hanya bonus. Jangan terbalik, untuk kita fokusnya adalah sakit sembuh, miskin kaya, lalu tertekan, lalu selesai, tapi dia tidak terselamatkan. Yang penting itu terselamatkan dan kita melayani dari hati. Melayani itu dari hati. Setelah saya tergerak seperti Nehemia tergerak, mulailah saya bikin planning, perencanaan. Bagaimana supaya saya efektif dalam pelayanan? Ya saya masuk sekolah Alkitab. Supaya apa yang saya sampaikan, basicnya bagus. Iya, berdasarkan Alkitab. Saya tidak sekedar melayani asal ngomong. Tetapi roh itu penting. Sekali lagi, api roh itu penting. Jadi ada orang melayani tanpa api roh, ada orang yang punya api roh, tapi tanpa logika, tanpa perencanaan. Nah, saya sangat berharap keluarga besar Harvest Academy memiliki dua-duanya. Dimulai dengan hati untuk bagaimana firman Tuhan, berita Injil tersebar sampai menyelamatkan sekian miliar orang, bahkan apa yang terjadi di Alkitab terjadi juga. Lumpuh berjalan, buta melihat. Iya, tuli mendengar. Ataupun yang lainnya yang seperti Alkitab ceritakan itu menjadi fakta hidup.
Tapi sekali lagi adalah dasarnya adalah hati. Dan lalu adanya perencanaan. Keluarga besar Harvest Academy bukan sekedar bangga telah menyelesaikan studinya, tetapi api roh ini tetap terus kita nyalakan punya hati. Sehingga kalau ada orang bertanya, bagaimana Pastor Abraham sampai sekian tahun? Oke lah, kalau dimulai saya masuk sekolah Alkitab, saya sudah sekitar 40 tahun. Ya, kalau melayani ya bisa lebih dari 40 tahun. Melayani di gereja dan sebagainya. Kenapa kok bisa tetap bertahan? Ya itu dasarnya adalah hati. Gitu. Nehemia, banyak tekanan-tekanan, persoalan, tapi dia tertawa. Bapak Ibu, bukan berarti saya nggak pernah punya masalah ya. Pertama kali saya masuk sekolah Alkitab, saya nggak sebut nama sekolah Alkitab ini, tapi ini fakta. Saya anggap orang-orang yang masuk sekolah Alkitab adalah orang-orang yang orang-orang yang setengah dewa atau malaikat. Saya datang ke sekolah itu dengan mami saya memberikan jam tangan yang sangat mahal dan paling mahal di keluarga kami. Saya jarang pakai jam tangan. Tapi mami memberikan itu dan dari Pekalongan naik bus sekitar 7 jam, 8 jam ke Jakarta. Hari pertama saya masuk, lalu sore saya mandi, jam tangan saya tentu saya lepas, keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar saya itu ada sekitar 8 orang ya. Bahkan ada yang lebih karena kamarnya besar, yang tidur di situ. Lagi saya dandan artinya merapikan pakai baju. Saya ingat jam tangan saya kemana ini? Saya balik lagi, lari ke kamar mandi, dan kamar mandinya puluhan itu, karena mahasiswanya ratusan. Ketika saya mau masuk ke kamar mandi di mana yang tadi saya pakai, ternyata di dalamnya masih ada orang. Saya tunggu, begitu orang itu keluar, orang itu sama ketika saya keluar dia masuk, berarti tidak ada orang lain sesudah saya dan sebelum dia. Lalu saya bilang tunggu dulu sebentar, saya lihat jam tangan saya nggak ada. Ini persoalan besar. Nanti kalau saya pulang, karena kan saya baru datang ke Jakarta, setiap minggu saya pulang ke Pekalongan. Mami saya nanya, mana jam tangan? Apa yang harus saya sampaikan? Tanggung jawabnya gimana? Satu sisi saya bilang, ini sekolah Alkitab. Kok orang-orangnya bukan malaikat ini? Jam tangan saya mana? Dia bilang nggak ada. Saya cari emang nggak ada. Misalnya mungkin diumpetin di mana. Tapi puji Tuhan karena hati saya punya semangat itu, logika saya jalan. Lebih baik saya kehilangan jam tangan daripada saya kehilangan tujuan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya kehilangan jam tangan, tapi saya tidak kehilangan fokus saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya katakan kepada keluarga besar Harvest Academy, handicap, masalah-masalah yang kita hadapi, jangan sampai membuat tujuan utama kita memberitakan Injil itu akan sirna dan lemah. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nehemia itu tidak membuat Nehemia gagal fokus. Bahasa sekarang kan gagal fokus. Gagal fokus untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ada yang ngeledek, itu dikibas dengan ekor anjing aja akan rubuh. Ada yang cerita ini, cerita itu, menekan ini, menekan itu, sampai-sampai Nehemia dan kawan-kawannya ketika membangun, tangan satunya pegang senjata, tangan satunya membangun. Artinya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, sungguh-sungguh bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan perencanaan.
Saya ingin katakan handicap yang kita hadapi jangan membuat kita gagal fokus. Tetap fokus. Dan saya senang fokus misi dan visi. Visi dan misi dari Harvest Academy adalah memberitakan Injil sebanyak-banyaknya. Kita doain orang nggak sembuh-sembuh nggak jadi masalah. Orang lain kita doakan sembuh, ya puji Tuhan. Jangan membuat lemah. Untuk fokus kita adalah memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Itu yang penting. Dan pada ayat yang ke-6, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini saya suka. Kalau yang pertama ayat yang ke-5 itu menabur benih dengan mencucurkan air mata. Artinya kita lakukan sesuatu dengan hati yang utama ketika Nehemia berkata, ketika aku mendengar berita itu, berita apa? Hancurnya tembok Yerusalem, aku duduk menangis, berdoa, dan berpuasa. Tetapi ketika dia akan kembali membangun tembok, Anda pelajari Nehemia, ya itu luar biasa. Dia ada perencanaan yang luar biasa. Jadi dia kayak detektif. Malam-malam dia liatin apa saja yang hancur dan butuh apa saja. Sampai-sampai perencanaan dia ada izin dari atasan, raja, dan sebagainya. Artinya melayani bukan asal melayani, tetapi melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan hati dan pikiran yang kuat. Nah, pada ayat yang ke-6 itu luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya begini, tekanan boleh datang, ejekan, ledekan boleh datang, tapi kita jangan terlena untuk tidak bekerja. Saya suka pada ayat yang ke-6. Dan saya selalu berkata kepada jemaat saya, masalah boleh datang, tapi tetap jangan pada posisi berdiri, tapi berjalan. Berjalan maju. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, Harvest Academy akan semakin melebar, besar, pekerjaan yang akan dihadapi. Tapi tantangannya juga lebih besar. Ketika ada seorang datang pada saya, puji Tuhan Bapak Pendeta, saya mulai Senin depan saya akan dilantik menjadi direktur. Tuhan begitu luar biasa. Saya bilang tenang dulu ya. Saya nggak langsung senang lalu doain. Saya berlogika. Saya mau sharing sama kamu. Kalau kamu jadi direktur, gaji kan lebih tinggi. Iya, Bapak Pendeta. Kalau gaji lebih tinggi, tentunya tuntutan dari komisaris, presiden direktur juga lebih besar. Oh iya, makanya saya bilang, udah siap belum? Tekanan-tekanan Anda akan lebih besar. Ya, Bapak Pendeta, saya sudah siap. Demikian juga Harvest Academy akan banyak masalah-masalah, tapi sekali lagi, dalam nama Yesus, kita sambil berjalan menabur benih. Jangan masalah membuat kita tidak bekerja sama sekali. Jangan membuat masalah yang kita hadapi untuk kita statis, tapi terus bekerja, dan bekerja. Orang yang semacam ini akan apa? Pulang dengan sorak-sorai, bukan saja sorak-sorai, tetapi dengan membawa berkas hasil dari kita bekerja. Kita pulang bukan hanya sorak-sorai, bebas dari masalah atau kuat dalam masalah, tapi kita akan membawa berkas-berkasnya. Saya yakin akan ada hasil yang kita dapatkan ketika kita terus melayani dalam tekanan apapun. Baik, itu saja firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon maaf, saya ada acara, jadi saya tidak akan ikut sampai selesai. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara, Roh Kuduslah yang akan membuat firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami serahkan sekali lagi untuk Pak Vincent dan Ibu Eliana dan seluruh keluarga besar Harvest Academy. Tuhan akan tolong pimpin sertai. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah kami melayani dengan hati dan juga dengan pikiran yang tajam, serta kami tidak mudah untuk putus asa. Kami tetap berjalan dalam tekanan
sambil menaburkan benih. Bukan saja bertahan dalam persoalan, tapi sambil bekerja. Dan orang yang semacam ini akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Dalam nama Yesus, urapi kami, sertai kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.